Di tahun 2022 ini, kekompakan warga Kota Probolinggo sungguh luar biasa dan membanggakan. Bagaimana tidak, dalam gelaran ajang internasional yang diselenggarakan oleh WWF, Kota Probolinggo mampu meraih juara 1 di tingkat global, mengungguli 63 kota lainnya dari 27 negara yang mengikuti ajang We Love Cities ini. We Love Cities! Semangat kebersamaan dan kekompakan, juga interaksi aktif dengan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan adalah wujud nyata untuk membangun Kota Probolinggo secara berkelanjutan. Saya memahami masyarakat memerlukan fasilitas publik yang nyaman sebagai sarana rekreasi dan bersosialisasi bersama keluarga dan teman. Oleh karena itu, wajah alun-alun dengan tampilan dan tata letak yang baru, saya harap dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bersantai, menikmati Kota Probolinggo tanpa terburu-buru. Pavingisasi ruang terbuka hijau juga dilakukan untuk menambah fasilitas dan kenyamanan. Pada upaya peningkatan ekonomi, pemerintah telah mengupayakan perbaikan pasar tradisional, termasuk melanjutkan pembangunan pasar baru. Karena pasar adalah sarana nyata pendorong ekonomi masyarakat yang menjadi tempat penjual dan pembeli bertemu. Sebagai peraih kota layak anak tingkat utama, pemerintah terus berupaya untuk menyiapkan generasi emas Kota Probolinggo. Generasi muda adalah aset berharga dalam pembangunan. Mereka adalah generasi masa depan yang akan melanjutkan, memajukan Kota Probolinggo di segala bidang. Selain mendorong prestasi akademik yang diraih melalui pendidikan normatif, pemerintah juga menyediakan fasilitas yang dapat menunjang hobi mereka yang positif. Perbaikan skatepark dan sirkuit road race yang berlokasi di Gor Kedupok adalah bukti komitmen pemerintah dalam memberikan wadah berkreasi anak muda Kota Probolinggo. Bagi teman-teman disabilitas, pemerintah Kota Probolinggo telah memberikan banyak bantuan dan fasilitas untuk mendukung agar teman-teman disabilitas dapat hidup setara dan mendapatkan rasa keadilan yang sama. Saya akan terus mengawal agar di Kota Probolinggo tahun 2024, Kota Probolinggo menjadi kota inklusif. Pemerataan pembangunan di wilayah selatan dilakukan dengan pemasangan penerangan jalan umum agar kenyamanan dan keamanan masyarakat terjamin. Jaminan keamanan ini juga diwujudkan dengan pemberian hibah 31 unit kendaraan operasional roda 2 untuk Polres Probolinggo Kota dan Kodim 0820. Pemerintah Kota Probolinggo berharap kendaraan ini dapat membantu kelancaran dalam proses pengamanan Kota Probolinggo. Tak hanya aman dari tindakan kejahatan, aman dari bencana juga menjadi concern prioritas saya saat ini. Early warning system kebencanaan adalah upaya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sebelum terjadi bencana yang diletakkan di lokasi-lokasi rawan bencana. Terjaminnya keamanan dan kesejahteraan harus diimbangi dengan ketentraman dalam beribadah. Karena itu, pemerintah Kota Probolinggo membantu pembayaran tagihan listrik maupun air PDAM di tempat-tempat ibadah. Pemberian ini merata dan tidak membeda-bedakan keyakinan, dan dalam pelaksanaan tetap berpedoman pada peraturan dan data yang ada. Sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, Ketua RT, RW saat ini juga telah mendapatkan jaminan berupa BPJS Tenaga Kerja agar menambah semangat dalam melayani masyarakat. BPJS Tenaga Kerja ini juga diberikan kepada nelayan, mengingat resiko pada saat berlayar begitu tinggi, namun kebutuhan hidup tetap harus dicukupi. Tak mengesampingkan pegawai tidak tetap,
di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Selama saya menjadi wali kota, sudah 3 kali kenaikan gaji sejak 2021 hingga 2023. Harapan saya tentu agar mereka juga sejahtera. Masyarakat lansia jangan dilupakan. Mereka harus tetap dihormati dan dicukupi hak-haknya melalui program Rantang Sehat agar tetap bahagia di masa tua. Semua program dan kebijakan yang saya lakukan tetap mengikuti aturan dan koridor hukum yang berlaku. Meraih predikat WTP wajar tanpa pengecualian dari BPK RI berturut-turut 5 kali adalah bukti pengelolaan keuangan Kota Probolinggo yang transparan dan akuntabel. Di masa depan, pembangunan berkelanjutan saya wujudkan dengan penyusunan Grand Design Pantai Permata agar potensi pariwisata semakin maksimal. Membangun Kota Probolinggo perlu diikuti dengan jaminan dan layanan kesehatan yang memadai bagi warganya. Di wilayah selatan, Kota Probolinggo telah berdiri Rumah Sakit Ar-Rozi yang insya Allah tahun ini mulai beroperasi. Semua upaya pembangunan yang saya lakukan ini bertujuan agar bermanfaat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo yang hebat dan handal. Alhamdulillahirabbil alamin.